Itu kan? Iya, itu mau jahit. Oh, baik, masing-masing. Iya, Pak, di internet minus. Nggak boleh. Nggak boleh di Yo, ya. Ayo, udah tutupin dulu itunya. Belum, nonton aja. Oh, di selatan. Saat sekarang ya, Saat? Saat? Iya. Suara saya jelas ya? Jelas banget. Saya nggak pakai cam, nggak apa-apa ya? Khawatir sinyal. Suaranya jangan di-mute, Saat. Dinyalain nanti. Siap. Iya, baik. Siap. 1 menit lagi ya, Saat. Iya. Dapatkan produknya di Radio Dakta, info pemesanan, hubungi 880 7426 880 7427, WhatsApp 0815 11 107 107. Mozaik Ramadan 1443 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Apa kabar rekan Dakta di hari ini 17 Ramadan 1443 Hijriah? Kami kembali temani Anda dalam program Dialog Informasi Dakta Sore bersama tim redaksi yang bertugas Diki Hadiwijaya dan saya Jainuddin Ishak akan temani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Rekan Dakta, kami berdoa agar Anda bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan seluruh aktivitas Anda di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan Dakta, pada saat ini kita akan masuk segmen Mozaik Ramadan dan narasumber saya yakni Ketua Direktorat Program KNRP Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, yakni Ustadz Muhammad Sarif LC.MH. Rekan Dakta, tentunya banyak cerita masyarakat Muslim menyambut bulan suci Ramadan di seluruh penjuru dunia. Dan bagaimana cerita tradisi Ramadan di bumi para nabi? Di segmen Mozaik Ramadan sore ini, kita akan berbincang bersama KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, dan di aplikasi Zoom, kita sudah tersambung bersama Ustadz Muhammad Sarif. Kita sapa langsung. Assalamualaikum Ustadz Sarif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar sehat Ustadz sore ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Baik, Ustadz Sarif, kita ingin mengetahui untuk program Ramadan KNRP sejauh ini ada apa saja yang disiapkan, Ustadz? Ya, alhamdulillah untuk di program Ramadan KNRP kali ini kita hadir dengan berbagai program ya,
Ya, di antaranya ada donasi bantuan untuk saudara kita di Palestina, ya. Kita menyiapkan paket berbuka, kemudian juga paket untuk Idul Fitri buat saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian juga program kita di Ramadan di tanah air, kita juga menghadirkan para syekh, ya, para imam dari Palestina. Tentu ini juga sebagai upaya untuk melepas rindu, ya, melepas rindu diimami oleh para syekh Palestina setelah 2 tahun pandemi. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa kembali hadir di tengah masyarakat Indonesia. Baik, Ustadz, kalau untuk kabar sendiri, ini kan tema kita kabar Ramadan di Masjid Al-Aqsa. Untuk update situasi terkini pasca penyerangan beberapa waktu lalu, bagaimana rakyat Palestina di sana, Ustadz? Iya, betul, Mas. Memang kan Ramadan ini adalah momen yang tepat, ya, untuk beribadah, meningkatkan kualitas kuantitas ibadah. Tapi saudara Allah, saudara kita di Palestina dihadapi ujian yang cukup berat, ya. Pasti para pendengar radio Dakta juga menyimak di berbagai dalam sepekan terakhir ini terjadi penyerangan terhadap saudara-saudara kita Palestina yang ada di Masjid Suci Al-Aqsa di kota Al-Quds, ya. Ketika mereka sedang melaksanakan i'tikaf, kemudian tiba-tiba saja pada pagi hari tentara penjajah Israel itu datang dan mengusir paksa mereka, gitu. Tentu ini sangat menyakitkan sekali, ya, hati kaum muslimin sedunia ketika melihat kiblat pertama kita, ya, diinjak-injak, ya, kemudian jamaahnya dipaksa keluar, ya, karena memang momennya adalah momen Paskah orang-orang Yahudi dalam sepekan ini, sehingga mereka ingin menjadikan masjid itu steril, ya, dari kaum muslimin, sehingga terjadilah apa yang kita saksikan di berbagai media. Tapi kalau melihat dari keberadaan Masjid Al-Aqsa ini kan ada beberapa umat beragama, gitu, ada 3 kalau tidak salah di sana itu. Dan kenapa Zionis ini untuk bulan Ramadan justru melakukan penyerangan, Ustaz? Kalau kalian melihat seperti apa, Ustaz? Iya, memang ini kan bertepatan, ya. Sebenarnya penyerangan terhadap Masjid Suci Al-Aqsa itu kerap mereka lakukan, hampir setiap pekan itu terjadi. Nah, qadarullah nih sekarang ini di bulan Ramadan ketika masyarakat sedang masif-masifnya ke masjid, kemudian masyarakat dunia juga perhatiannya tentu lebih besar terhadap kondisi saudaranya di belahan dunia manapun. Nah, ini maka bertepatan inilah kemudian yang memicu perseteruan yang baru-baru ini, karena di sana merayakan Paskah, sedangkan di saat bersamaan kita juga melaksanakan ibadah Ramadan. Baik, kalau untuk update kabar rakyat Palestina, bagaimana kondisinya? Ya, secara umum mereka masih terjajah, ya. Namanya terjajah tentu kita tahu kondisi mereka serba mengalami keterbatasan, ya, baik yang ada di tepi barat, ya, termasuk dalam kota Al-Quds, kemudian juga di jalur Gaza, ya, terkenal dengan penjara terbesar di dunia, ya, karena ada 2 juta warga Palestina di sana yang diblokade sejak 2016, mereka tidak bisa keluar. Kemudian juga masalah pengungsi yang luar biasa, mereka terdiaspora dari tanah kelahirannya 6 juta, Mas, kurang lebih itu yang diisi, ya, tersebar di Turki Selatan, termasuk juga di tepi barat dan jalur Gaza juga ada. Baik, kalau untuk kecaman masyarakat dunia dengan Israel ini sejauh ini bagaimana kalian melihatnya? Iya, kecaman juga ya banyak, ya. Dari dahulu setiap ada tindakan yang agresi yang gitu, ya, yang dilakukan Israel terhadap saudara kita di Palestina, dunia mengecam, tapi lagi-lagi ya hanya sebatas mengecam lah kemampuannya saat ini, ya. Tidak ada tindakan yang konkret, tidak sampai mengirim tentara perdamaian misalnya untuk benar-benar real menjaga keamanan di sana, ataupun mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari solusi bersama. Ya akhirnya terjadi saja sih, terus sampai sekarang tidak jelas, gitu, apa yang dihadirkan solusi dari dunia terhadap permasalahan di Palestina ini. Baik, kalau untuk langkah pemerintah Indonesia sendiri bagaimana di sana, Ustaz? Ya, kita alhamdulillah, ya, kalau di Indonesia, Mas, ya, kita masya Allah kita memiliki undang-undang, pembukaan undang-undang yang secara itu tentu
menjadi kitab suci tanda kutip lah dalam sebuah negara, termaktub di situ bahwa penjajahan di atasnya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan ya. Jadi secara otomatis sebagai seorang anak bangsa ya yang nasionalis tentu terdepan nih dalam membela saudaranya yang masih dijajah. Nah, termasuk diantaranya Palestina. Terlebih kita sebagai seorang Muslim jelas sekali di Al-Quran itu ada surat Al-Isra ya kan, yang kemudian di awal ayat yang menyebut Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tentu ini menjadi akidah ya, bagian dari akidah kaum muslimin. Jadi seorang muslim melupakan Al-Aqsa itu sama saja dia melupakan surat Al-Isra, sama saja dia melupakan satu ayat ya, menghapus kata Al-Aqsa dari surat Al-Isra, dari Al-Quran bahkan. Baik. Ustaz, kalau kita terlepas adanya penyerangan dari Zionis Israel, kalau masyarakat di Palestina itu sendiri untuk menyambut bulan Ramadan seperti apa euforianya, Ustaz? Oh, euforianya luar biasa ya. Mereka menghadirkan ya makanan dan kue-kue yang unik yang artinya memang hadir spesial buat di bulan Ramadan. Juga ada mereka memiliki hiasan khusus ya, lampu Venus itu lampu yang unik lah kalau kita tahu ya, itu hanya ada di bulan Ramadan ya. Kemudian juga terlebih kegiatan-kegiatan ibadah mereka meningkat, jadi umumnya ya terbiasa dengan tarawih 1 juz ya, sehingga dalam 1 bulan itu bersama imam tarawih itu menghatamkan 1 Al-Quran. Baik, kalau untuk durasi waktunya sama tidak, Ustaz? Seperti di Indonesia, Ustaz? Oh ya, kalau di sana kan memang mereka lebih kepada bicara kualitas ya. Kualitas kekhusyuan, kualitas bacaan ya. Jadi memang kalaupun dia 8 rakaat ya disesuaikan ya, ataupun 20 juga disesuaikan gitu. Dan untuk kondisi cuaca saat ini bagaimana laporan di Palestina, Ustaz? Ya, sekarang baru berakhir ya musim dingin ya, musim semi ya. Nanti biasanya kalau di bulan Juli itu udah masuk musim panas. Ya. Baik, kalau yang menjadi ciri khas Ramadan di Palestina itu apa, Ustaz? Saya ingin tahu juga. Ya, kalau ya ciri khas lebih kepada hal yang sifatnya spiritual sih, Mas ya. Kalau saya melihat ya, kayak juga pernah di Mesir juga, di Timur Tengah itu memang kalau di bulan Ramadan itu ya umumnya beberapa negara di Timur Tengah yang saya kunjungi ya, ketika bulan Ramadan itu luar biasa semangat beribadahnya ya. Terlebih 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, oh, Masya Allah, itu seakan-akan masjid-masjid itu berubah seperti apa ya, Masjidil Haram gitu, Mas. Penuh membludak ya, terlebih di malam-malam ganjil ya. Tua muda semua keluar dari rumah menuju masjid iktikaf ya, terutama di malam-malam ganjil ya, tujuannya satu, untuk menggapai Lailatul Qadar gitu. Berarti mereka benar-benar memanfaatkan malam terakhir Ramadan. Ya, betul sekali, mereka benar-benar memanfaatkan kan, karena juga pemahaman mereka yang baik gitu terhadap bulan Ramadan, sehingga memang tidak ingin meninggalkan kesempatan emas itu berlalu ya, sehingga maksimal dalam beribadah. Baik, kalau untuk makanan khas berbuka atau takjil begitu, Ustaz, apa yang menjadi ciri khas di sana? Ya, tentu selain kurma ada kunafa yang makanan khas Palestina. Ya, kemudian ya umumnya makanan yang ada ala Timur Tengah ya. Di sini juga sudah banyak itu. Saya lihat ada sambosa dan mandi, biryani dan lain sebagainya. Itu juga menjadi ciri khas Palestina ya, nasi mandi. Ya. Baik. Ya, ada maklubah ya, ada maklubah. Nah, itu juga cara masaknya yang unik ya. Jadi begitu matang dibalik pancinya, nasinya gitu langsung luber gitu. Jadi bagian dalamnya itu udah, bagian bawah pancinya itu udah penuh dengan daging-daging yang sudah matang itu. Ketika penyajiannya itu bukan dicentong, Mas. Jadi dibalik pancinya itu baru diangkat. Nah, jadi kebayang itu lezatnya ya. Berarti apa? Domba begitu, Ustaz, atau kambing? Oh iya. Domba, Mas, domba. Baik, kalau untuk nanti nih kita juga ingin mengetahui juga biasa tradisi
ketika Lebaran atau Idul Fitri. Nah, masyarakat, kalau kita kan di Indonesia mudik ke kampung halaman. Ada mudik gitu ya. Kalau di sana Palestina laporannya bagaimana? Ya, jadi memang ada agak khas ya kalau saya lihat di Timur Tengah itu Idul Fitrinya tidak seramai kita gitu Mas. Baik. Kalau kita ini kan Idul Fitri benar-benar momen untuk kembali kampung halaman ya kan. Tapi kalau mereka lebih kepada kesedihan karena meninggalkan Ramadan. Ya, jadi Ramadan pergi itu mereka sedih gitu kan. Peluang untuk beramal ibadah mungkin bisa tidak terulang lagi, atau mungkin Ramadan tahun depan ketemu lagi atau tidak gitu. Jadi Idul Fitri mereka lebih kepada ya adem ayem aja gitu, tidak semeriah kita yang heboh karena ada mudik ya, kemudian juga ngajak makan ramai-ramai begitu ya. Nah, tapi sebaliknya nanti kalau Idul Adha, nah itu baru puncaknya. Nah, puncaknya lah mereka potong kurbannya juga di kampung-kampung ya. Jadi justru balik ke kampungnya itu masa Idul Adha gitu, motong kurbannya di rumah orang tuanya di kampung, keluarganya. Jadi benar-benar kehadiran itu, mudiknya itu banyak memberi manfaat gitu kepada saudara-saudaranya di kampung. Baik. Kalau untuk Lebaran tentunya dia berkeliling juga gitu saat ya, silaturahim dengan tetangga, saudara, sama dengan kita. Oh iya, iya tentu itu udah bagian nggak terpisahkan ya. Mereka tetap silaturahim ke tetangga ya, ke orang-orang terdekat mereka gitu. Saya tadi sempat menyinggung ketika Idul Adha di Palestina, masyarakat di sana jor-joran untuk menyembelih. Iya betul. Kalau kondisi ekonomi di Palestina, Ustaz, mungkin bisa jelaskan juga bagaimana kondisi masyarakat, misalnya ya tentu ada yang ekonomi ke atas begitu Ustaz ya. Iya, memang kan kondisinya ya mereka terjajah Mas ya, memang secara ekonomi namanya terjajah, tentu secara segi kebutuhan hidupnya tidak semuanya bisa terpenuhi, maka kita hadir juga di antaranya sebagai lembaga yang menyalurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka ya, seperti sembako ya. Sederhana aja seperti Ramadan untuk iftar, untuk buka puasa. Yang sederhana itu sangat berarti bagi mereka karena memang kondisi mereka sedang dijajah gitu ya. Sehingga ketika mereka pun harus berhari raya ya umumnya sebagian besar mereka juga ala kadarnya gitu. Maka kita juga berusaha memberikan pesan bahagia dengan kepada mereka dengan cara menghadirkan bantuan-bantuan yang insya Allah juga biasanya kita hadirkan di penghujung Idul Fitri ya, agar Idul Fitri mereka juga seceria kita nih di Indonesia gitu. Berarti karena memang dia berada di negara yang terjajah begitu Ustaz ya, jadi ya, betul. Ketika merayakan Idul Fitri juga tidak se-euforia di Indonesia begitu Ustaz ya. Iya betul, begitu Mas kondisinya. Baik, kalau kondisi pemerintah sendiri di Palestina bagaimana Ustaz dengan agresi militer dari Zionis ini Ustaz? Ya memang agak unik ini, di antara apa kondisi bentar saya ya, kondisi saudara kita di Palestina terutama untuk pemerintahannya ya. Nah jadi kan memang ini masalah klasik internal mereka memang Mas. Karena mereka belum membentuk jadi suatu negara, ya, mereka hanya dipimpin oleh otoritas Palestina namanya. Yang terkadang orang menyebutnya ini juga bukan representatif utuh dari masyarakat Palestina yang ada. Ya memang sangat politis sekali ya, karena memang Palestina ini kan banyak juga kepentingan ya, Israel juga tidak sendiri, di situ tentu ada sekutunya, ada Amerika yang berkepentingan ya. Yang ia tunjuk otoritas itu adalah tentu ini ada representatif dari pihak mereka, tentunya kan begitu ya. Terkadang tidak sejalan dengan masyarakat ya. Sama ini PR besar banget bagi masyarakat Palestina agar mereka bisa bersatu ya, karena seperti kita di Indonesia kalau bersatu tentu akan mudah sekali untuk menggapai kemerdekaan. Kalau untuk pemuka atau tokoh-tokoh yang mampu menggerakkan semangat bersama warga Palestina, ada nama-nama siapa saja Ustaz misalnya?
Ya, memang tokoh-tokoh agama ya, tokoh-tokoh agama. Jadi kan Palestina itu bukan semua Muslim juga, ada juga Oke. Nasrani. Di situ juga ada Bethlehem ya. Ya, Bethlehem betul. itu katakanlah haji atau umrohnya orang Nasrani gitu ya ke Hmm, Bethlehem ya. Itu juga ada orang-orang Yahudi, ada Nasrani, kemudian juga ada kaum Muslimin ya. hmm. Nah, masing-masing juga memiliki tokoh ya. Oh, Jadi tokoh dari kaum Muslimin itu khotib, misalnya saja saya sebut Syekh Ikrimah Sobri ya, beliau adalah khotib pimpinan tertinggi lah di Masjid Al-Aqsa ya, khotib imam besar Masjid Al-Aqsa. Kalau kita dari sini imam besar Istiqlal gitu ya. ya, ya. Nah, karena imam besar Masjid Al-Aqsa, Dr. Ikrimah Sobri. Nah, beliau ini sangat amat karismatik ya, termasuk ketika penyerangan kemarin beliau berteriak lantang bahwa Al-Aqsa ini adalah warisannya kaum muslimin gitu. Al-Aqsa ini bukan milik orang Palestina, tapi justru wakaf ya, amanah yang diberikan kepada seluruh kaum muslimin, karena kan Al-Aqsa ini kiblat pertama kita ya. Ya. Jadi setelah peristiwa Isra Mi'raj itu perintah sholat turun itu orang banyak lupa tuh, atau mungkin nggak tahu kalau perintah sholat itu pertama turun kiblatnya ke Al-Aqsa, dan Hmm. itu selama 16 sampai 17 bulan baru kemudian ke Masjidil Haram. Jadi mereka Syekh ini menginformasikan, meneriakkan, ya bantu dong ini masjid kalian kaum muslimin dunia, jangan Hmm. sampai kita diserang ini hanya kami yang menghadapi, tapi kalian juga harus Oh, hadir ya membersamai kami. hmm. Baik, sejauh ini bagaimana kondisi Masjid Al-Aqsa, Ustaz? Karena juga melihat kan ada beberapa. Masih, iya, masih diserang mas. Sampai detik ini kami di KNRP mengikuti terus ya, kalau teman-teman para pendengar media data membuka channel berita Basar Al Jazeera misalnya yang menghadirkan tayangan live streaming dari lokasi Masjid Al-Aqsa. Jadi dari tanggal 15 sampai tanggal 22 nanti mas, ini orang-orang Yahudi didukung oleh tentara Israel akan merayakan Hari Paskah. Nah, Hari Paskah ini berlangsung selama 8 hari. Nah, jadi kan kemarin serangan tanggal 15 ya, hari Ya. Jumat itu ya, terjadi ya. Kemudian lanjut hari Sabtu, kemudian hari Ahad sampai detik ini. Nah, apa yang mereka lakukan, orang-orang Yahudi ini datang ke dalam masjid, areal komplek Masjid Al-Aqsa. Nah, kemudian mereka melakukan ritual Talmud, ya, ritual agama Yahudi. Tidak cukup sampai di situ, dia memiliki ritual yang sangat sakral, yaitu menyembelih kurban, mas. Hmm. Ya, jadi dia masuk dengan membawa domba kecil begitu, yang tentu mereka ada kriteria tertentu, yang ketika masuk kemudian disembelihnya itu di depan Qubatus Sakhroh. Ya, Qubatus Sakhroh itu kalau kita lihat Masjid Al-Aqsa itu ada kubah yang warnanya kuning kayak emas, Ya. warnanya emas gitu mas, yang kubah kuning. Nah, ritual mereka itu mengharuskan penyembelihannya di depan masjid itu gitu. Ya. Dan itu yang sangat ditantang oleh kaum muslimin ya, sehingga untuk menghadang itu dari tanggal 15 kemarin kaum muslimin yang ada di Al-Aqsa, di kota Al-Quds ya, khususnya itu berbondong-bondong mereka datang ke Masjidil Aqsa untuk iktikaf, guna menghadang orang-orang Yahudi ini datang melakukan ritual Talmudnya, menyembelih kurban domba itu di komplek Masjid Al-Aqsa. Nah, Baik. sebelum mereka datang biasanya tentara Yahudi itu membersihkan orang-orang, para muktakifin ya, orang-orang itikaf itu dipaksa keluar dari masjid. Maka terjadi ya seperti kita lihat banyak di media, Masjid Al-Aqsa itu dibom gas air mata ya, ditembakkan gas air mata ya. Kemudian mereka masuk ke dalam masjid tanpa melepaskan alas kaki, yang tidak mau keluar diikat tangannya, kemudian digotong keluar. Dan sampai detik ini pun tadi saya ikut tadi siang masih terjadi ya. Baik. Mereka memaksa keluar jamaah dari dalam masjid. Baik. Memang kalau untuk acara sakral mereka ini bertepatan dengan bulan Ramadan gitu, Ustaz. 15 April hingga 22 April. Oke. Nah, Dilala nih sekarang ini pas Dilalah banget ya ya. di bulan Ramadan. di bulan Ramadan. Iya, sehingga benar-benar menjadi pusat perhatian. Baik. Persis Mas sama kayak tahun lalu ya. Tahun lalu kan rame ya Mm-mm. agresi penjajah Israel ke jalur Gaza. Itu Paskahnya juga terjadi di sepertiga akhir bulan Ramadan. Hmm. Nah, kalau Baik. tahun ini di pertengahan Ramadan, ya karena kan antara Masehi dan Hijriah ini hanya bergeser beberapa hari ya.
Nah, bisa jadi tahun depan juga Paskahnya juga di Ramadan, mungkin di awal Ramadan ya, bergeser gitu. Baik. Ustaz, terakhir untuk ya. donasi masyarakat yang juga ingin berpartisipasi melalui KNRP untuk mendukung program KNRP bisa kirim kemana, Ustaz? Ya, untuk masyarakat yang akan berdonasi untuk saudara kita di Palestina, silakan menyalurkan bantuannya ke rekening Bank Syariah Mandiri, ya. Saya bacakan dulu. Sebentar. Ya, kita ada paket donasi Ramadan untuk berbuka sebesar 100.000, kemudian sembako sebesar 500.000, kemudian bingkisan Idul Fitri 500.000. Bisa dikirim ke rekening Bank Syariah Mandiri di 701-836-2133. Ya, di Bank Syariah Mandiri 701-836-2133, atau juga di rekening BCA 760-032-5099. Baik. Ustaz Syarif, terima kasih waktunya bersama Radio Dakta. Salam buat teman-teman KNRP. Semoga program dari KNRP selalu kuat dan juga memberikan semangat bagi rakyat Palestina. Amin. Terima kasih sekali lagi Ustaz Syarif atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas.